Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sultanu al-wadih burhan wal maqsud fil wujudi karamu wa ihsanu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammadil akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa rasul nahnu 'ala dzalika min syahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga, yaitu majalisul ilm wal majalisul zikir. Ditambah pada malam hari ini kita berada di turbah Sayyidah Habibah Al-Waliyah Safiyah Ummina Hababah Fatimah binti Hasan bin Mahsin ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahsin Al-Attas, dan guru kita Al-Mujahid Bisabilillah Al-Habib Mustafa bin Ja'far Al-Sajjad. Hadirin tidak berpanjang lebar, bahwa pada malam ini adalah malam Jumat. Kebiasaan para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka menghabiskan malam dan hari Jumat itu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mereka punya lidah basah bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena ini mutlak perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah innallaha wa malaikatuhu, dan tentara-tentaraku yaitu para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabiku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mereka punya cara masing-masing. Ada mereka yang salawat dalam keadaan sendiri, mereka membaca salawat apa saja yang mereka bisa. Ada salawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca di waktu salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Atau salawatnya Abu Sa'id Tanggul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal qulub wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bihal usub wa ta'inu yusuf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi. Atau salawat Anwar, penerang hati kita, ya, supaya hati kita terang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuril anwar basiril asrar wa dariyil ahyar miftahil bab yasar sayyidina Muhammad bin Mu'adhar wa ali athhar wa sahabil ahyar wa ala ni'matillahi wa ibadillah. Atau salawat yang bakal banyakin duit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Qa'im bihubillah imam Allah ila farajah Allah. Atau salawat yang gampang, insyaallah kita semua mati husnul khatimah. Dimatikan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan yang lembut, dimatikan dalam keadaan yang baik, dimatikan di dalam keadaan senang, bahagia, yaitu salawat al-fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa qulibul khatim wa sabaqa sirril haq bil haq wa hadi ila siratal mustaqim hada qadrih wa miqdaril azim. Atau salawat yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Habib bin Mahbub lisan wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi. Suatu salawat yang dikarang oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Atau juga yang kita semua baca, khatim yang saya dapat langsung dari baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW, kita baca sama-sama semuanya, yaitu salawat Sayyidi Sadat. Kalau kita susah cari kerjaan, baca salawat Sayyidi Sadat. Kita ya pengen punya anak jadi pemimpin, baca salawat Sayyidi Sadat. Kita mau dapat jodoh kita baik sama kita, jodoh kita sayang sama kita, jodoh kita tanggung jawab sama kita, jodoh kita rizkinya gak habis-habis, jodoh kita berkah, keluar daripada rahim, daripada jodoh kita anak-anak yang soleh dan soleha. Kita baca
perusahaan, buka dagangan atau buka apapun jualan-jualannya, baca salawat Sayyidi Sadat. Ataupun hal-hal yang memusingkan dia, membingungkan dia, menakutkan dia, membuat dia khawatir, baca salawat Sayyidi Sadat. Ataupun dia ingin kesembuhan yang tidak kunjung-kunjung sembuh pada dirinya atau pada keluarganya atau pada hal-hal yang menjadikan dia bingung, maka dia baca salawat Sayyidi Sadat. Salawat yang dimana menenangkan hati kita, dan perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Asal kita baca salawat itu yakin. Kita mau baca salawat apaan aja, kalau kita nggak yakin percuma. Ya, ada salawat kamilah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamatan. Tadi juga kita banyak berapa kali kita baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salawat apapun kalau kita nggak yakin, itu salawat nggak akan menghasilkan apa-apa buat kita, walaupun dapat pahalanya. Keyakinan kita yang akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Apalagi keyakinan itu ditujukan untuk Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan cuma kita pengen hajat baru kita selawat kepada Rasulullah. Kita pengen ini, pengen itu baru selawat kepada Nabi Muhammad. Tapi biasakan setiap hari itu 11 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas di dalam ratibnya dia taruh selawat 11 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Di dalam ratib ada 11 kali. Begitu juga saya mengijazahkan ini salawat Sayyidi Sadat. Bilang, saya terima ijazahnya gitu. Bilang, salawat Sayyidi Sadat ini dibaca 11 kali. Untuk apa? Untuk tadi yang saya ucapkan semua. Ya, asal yakin kepada Habibuna Maulana Muhammad, yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan itulah yang menyambungkan kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya yang saya ucapkan itu baru sedikit. Masih banyak lagi. Belum dia akan diselamatkan daripada mati keadaan su'ul khatimah. Dia akan mendapatkan di dalam kubur dengan membaca salawat Sayyidi Sadat, yaitu di dalam kuburnya insyaallah dia mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Insyaallah pada mahsyar orang kehausan, orang kebingungan, orang ketakutan, berkah Sayyidi Sadat yaitu Nabi kita Maulana Muhammad, dia akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama di akhirat nanti, orang yang membaca salawat Sayyidi Sadat dia bisa berdekatan dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Banyak kalau saya dipindahin banyak. Intinya salawat yang dibaca oleh para salafun saleh, yang dibaca oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, itu akan menolong kita, akan membahagiakan kita, akan menyenangkan kita. Ya, jangan disia-siakan. Ya, kalau kita sholat sunnah, belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah SWT. Apa karena wudhunya kagak benar? Apa karena rukunnya kita kagak benar? Atau kita nggak tahu daripada cara mengerjakan sholat sunnah? Begitu juga sholat fardu, kita nggak tahu kehusyuan kita sampai mana. Kadang orang baru Allah usul tuh, Allah bubar semuanya. Yang ingat handphone, yang ingat kerjaan, yang ingat macam-macam. Allahnya usul, dengan bibir, buar meledak, hilang semuanya. Nah, kekhusyuan kita kadang bubar, kadang lagi Fatihah. Yang diingat apa? Dompet gue yang
tadi gimana ya? Motor gue dikunci atau belum ya? Pasti semua merasakan seperti itu. Pasti. Kadang kalau nggak di Fatihah, di ruku. Nggak di ruku, di sujud. Karena kita bukan wali Allah. Bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dia Allahu Akbar sampai akhir, dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, ya kita lihat apa? Bacaan orang, bajunya sepir darmen. Iya, kalau ada bacaan di depan dibaca sama kita. Wah, dulu. Kadang matanya ke atas-atas. Gitu. Fatihah dibaca. Amin. Bagian ayat yang lain bingung dilihat ke atas. Rabbana ma khalaqtu hadza batila. Yang di atas yang diikutin. Bukan imam yang diikutin. Padahal dia lagi sholat. Mending kalau itu. Kalau ada bacaan tulisannya metal. Bagaimana habis sholat di hatinya ngomong metal. Nah ini kita punya sholat kadang-kadang tidak kalau kita tidak khusyuk, maka ini diwajibkan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau imamnya nggak khusyuk, dihitung kali makmumnya ada ya. Kalau makmumnya nggak khusyuk, kali imamnya khusyuk. Kalau dua-duanya nggak khusyuk, dilihat sama Allah berjamaahnya. Makanya kita mesti sholat berjamaah. Lain sama selawat. Selawat sendirian aja tetap pahalanya 10. Nah kalau di sini ada 100 kali 10. Kalau ada 1000 kali 10. 1 kali selawat. Buat dia 100, buat dia 1 kali 10 udah 10. Ya. Orang di sini ada berapa ya? 100. 10 kali 100 dikali 10. 1 kali dia bersalawat udah 1000 kali dia dapetin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau 100 orang, nah kalau 1000 orang, nah kalau 2000 orang, nah kalau kayak dulu Mustafa malam minggu 10.000 orang kali 10.000 kali 10.000 itu sendiri. Nah intinya pahala dapat walaupun dia ada di bercanda. Begitu deh dapat 10.000 nggak dilihat orangnya mau orang PA tetap dapat. Yang dipandang Nabi besar Maulana Muhammad, yang dilihat sama Allah bukan orang yang bacanya, tapi siapa yang dia baca. Yang dia baca adalah nama Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi dapat pahala itu. Gak bakal berubah tuh pahala selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan sembarangan orang gampangin. Majlis Nurul Mustafa, majlis kiai, majlis habaib cuma selawatan doang. Di dalamnya pahala yang berlipat-lipat dikarenakan di situ disebut nama Nabi besar Maulana Muhammad. Terakhir, kita ini harus jadi orang yang manfaat. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia manfaat. Artinya belajar dari kecil biar jadi orang manfaat. Jangan belajar bertahun-tahun hadis nggak apa, bertahun-tahun juz amat nggak apa, bertahun-tahun cara wudhu yang benar nggak tahu. Sampai kemarin ada yang ditanya sama saya, apa? Itu acebok. Itu acebok kita nggak tahu. Kalau waktu tadi lagi di situ acebok langsung pada dulu paling. Bagian harga rokok super kita tahu. Harga rokok super. Glenn, harga rokok super berapa? Sebungkus. Tuh, tahu. Makanya mungkin kayak super. Sakir. Coba sakir. Harga rokoknya yang model kayak Habib berapa? SI berapa? Sebungkus. Pura-pura nggak tahu. Rokoknya kuat.
habis. Kalau putih dicorong coba saya tanya satu ini. Ini kan ganteng nih satu nih. Nih yang pakai gamis. Pengak. Nggak ada lagi yang pakai baju putih itu doang. Itu mancung. Nah, kopiah putih cakep, tahu nggak? Gamis cakep, nggak? Saya mau tanya sama ente, jangan dua cekok deh, kesianan tuh dua cekok. Doa masuk kamar mandi, coba Nur kasih dia. Doa masuk kamar mandi. Kecil tuh sih, jangan kalah sama ini nggak apa. Udah lu mau kasih dia, kayak lu. Kasih dia. Halo, ayo baca. Allahumma a'udzubika minal khubzi. Coba lagi. Allahumma inna. Gak apa-apa belajar, di sini belajar, gak ada masalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Artinya aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini pacaran lo. Kalau pacaran baca itu ya. Kalau pacaran baca itu Allahumma a'udzubika aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Apa tadi? Allahumma a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Artinya aku berlindung dari setan. Bukan bencong. Setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Artinya aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bukan bencong. Ya. Ingat tuh, ilmu itu penting. Biar manfaat, seenggak-enggaknya manfaat buat diri kita. Kita masuk kamar mandi biar nggak keleset, biar nggak kejedot, biar nggak ngayal. Saya mau ngayal nih. Bagaimana supaya nggak ngayal di kamar mandi? Baca itu doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Pokoknya hidup tuh mesti manfaat. Jangan sampai hidup itu nggak manfaat. Nanti kita bakal punya istri, bakal punya anak. Nanti kita bakal ngadepin manusia-manusia di luar sana. Ya, ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang juga macam-macam. Kalau kita nggak manfaat, kita akan ditipu, kita akan disusahin, kita akan dibingungin. Makanya seenggak-enggaknya kita manfaat buat diri kita. Apa yang diajarin orang tua kita dulu? Apa? Jangan tinggalin sholat. Mau susah kayak apaan aja jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Khususnya sholat subuh. Ingat sholat subuh. Ngaji sampai jam 12, jam 1. Oke, nggak apa-apa. Setengah 3 nggak apa-apa. Setengah 4 nggak apa-apa. Jam 4 awas. Gua tonjok lo. Kalau lu muak-muak gua tonjok. Biasanya kalau udah jam 4 terus setan ipit-ipit. Hati-hati. Begadang boleh begadang kata Umar Irama. Tapi ada manfaatnya. Begitu. Begadang boleh, tapi ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, begadang 1 tahun nggak apa-apa. Mati sih. Intinya jadi orang manfaat. Biar selamat di dunia, selamat di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Sebelum kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti besok akan kedatangan Al Habib Ibrahim
ibni Ali, ibni Abdul Qadir, ibni Muhammad, ibni Imam Al-Qutub, sahibul Subul Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebelumnya beliau sudah ke rumah Al-Fakir, dilanjut ke majelis Rasulullah. Malam ini di tempat Habib Jindan. Nanti dari Habib Jindan beliau nginap di sini, ya. Paling sebentar lagi ya, kurang lebih 1 jam lagi lah. Cuman beliau langsung istirahat. Kali kita sambut sebentaran di situ, yang mau nyambut fadhol. Nah, besok siang beliau sholat Jumat di sini. Selepas sholat Jumat beliau akan ziarah ke Syarifah Hababah Fatmah sebentaran, lalu makan-makan sebentaran, lalu beliau lanjut lagi ada acara di daerah Sukabumi. Malam minggunya beliau pun akan hadir ke majelis Nurul Mustafa di Cimanggis ya, Cimanggis, Makarsari, Depok. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang yang manfaat hidupnya wal akhirah dengan kemuliaan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.